Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Anissa, peserta Latsar tahun 2020 angkatan 17. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan terkait materi isu-isu kontemporer, di mana isu-isu kontemporer ini terdiri dari 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah terkait revolusi industri 4.0, yang kedua adalah terkait bahaya narkoba, dan yang ketiga adalah tentang anti-terorisme. Masuk kepada materi atau sub pokok bahasan yang pertama terkait dengan revolusi industri 4.0. Materi yang disampaikan adalah terkait tentang tantangan pelayanan publik di era revolusi industri 4.0. Perkembangan pada era ini sangatlah dinamis. Terjadi berbagai pergeseran seperti Gojek mulai mendisrupsi Garuda dan Bluebird, kemudian bisnis beralih dari uang ke big data, kemudian contoh lain adalah online shop mulai menggeser perusahaan-perusahaan retail besar yang ada di Indonesia seperti contohnya Matahari, Ramayana, dan yang lainnya. Kemudian robot mencoba menggeser fungsi manusia. Mungkin ini pokok yang paling menarik untuk dibahas. Masuk kepada profil digital di Indonesia yang belumlah maksimal pada saat ini, walaupun berbagai instansi pusat maupun daerah mulai mencoba melakukan perubahan-perubahan menuju revolusi pelayanan publik. Revolusi dimulai dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah dengan mengintegrasikan seluruh paradigma pemerintahan. Yang kedua, melakukan pelayanan dengan data terintegrasi. Yang ketiga, membuat satu aplikasi servis yang interoperabilitas dan pada ujungnya akan bermuara pada pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau citizen customized services. Yang kedua, terkait bahaya narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika pada tahun 2009 disebutkan pada pasal 104 sampai 107 bahwa upaya P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di seluruh lapisan masyarakat dapatlah mengambil peran dalam kegiatan ini, tidak hanya sebagai ASN. Jadi semua orang harus mempunyai peranan yang besar dalam upaya pemberantasan P4GN. Hal ini menjadi penting karena saat ini di Indonesia dalam satu kondisi darurat narkoba. Yang ketiga adalah anti-terorisme. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan satu hal yang paling pokok dalam mempertahankan negara. Kondisi keberagaman di Indonesia merupakan satu kekuatan, tapi juga sekaligus merupakan satu tantangan karena berbagai perbedaannya. Yang menjadi faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa di Indonesia adalah yang pertama, terkait kebinekaan atau keberagaman yang ada pada negara Indonesia. Yang kedua, geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dan suku. Yang ketiga, tentang etnosentrisme. Yang keempat, melemahnya nilai bangsa. Selanjutnya, yang kelima, pembangunan yang tidak merata. Globalisasi mengakibatkan memudarnya nilai luhur kebangsaan, memunculkan persaingan ketat, kemudian pada akhirnya akan menimbulkan kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru. Ancaman globalisasi termasuk juga narkoba dan medsos, karena dunia internet sekarang mulai mencoba menguasai dunia ini. Medsos seringkali digunakan untuk membentuk satu jaringan terorisme atau radikalisme sebagai satu bentuk ancaman kebinekaan dan persatuan serta kesatuan negara Indonesia. Adapun yang menjadi ciri-ciri radikalisme adalah intoleran, fanatik, eksklusif, dan revolusioner. Refleksi dan internalisasi dari materi isu-isu kontemporer ini adalah bahwa ketiga isu kontemporer ini merupakan masalah-masalah global yang saat ini sedang hangat diperbincangkan karena berdampak signifikan terhadap perkembangan di negara Indonesia.
sebagai ASN, memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis dapat menstimulasi kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai ASN profesional pelayan masyarakat. Rencana aksi yang akan coba diimplementasikan dari pengenalan atau pemaparan materi-materi isu kontemporer adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan soft skill dalam menghadapi era revolusi 4.0. Yang kedua, menjaga diri, keluarga, masyarakat, sekitar, dan lingkungan dari ancaman bahaya narkoba serta mengambil peran dalam melakukan pencegahan P4GN. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan kemajemukan bangsa Indonesia yang harus dijaga dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, menjaga netralitas sebagai ASN agar tidak terjerumus dalam sikap intoleran, fanatik, eksklusif, dan revolusioner.